Halo sobat, kembali lagi di RD Channel. Sebelum melanjutkan pembahasannya, jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya lebih berkembang lagi dan supaya gua rajin upload videonya lagi. Dan sebelum melanjutkan pembahasannya, yang belum subscribe silakan subscribe, dan yang sudah mendukung RD Channel sejauh ini, gue berterima kasih kepada kalian karena berkat kalian RD Channel masih ada sampai sekarang. Oh iya, kita udah lama ya nggak ketemu. Kemarin gue seminggu itu lagi sakit, ada flu, batuk. Jadi seminggu kemarin itu gue nggak upload video, baru sekarang ini. Dan semoga kalian itu sehat-sehat semua ya. Dan di video kali ini gue mau membahas tentang kenapa sih seseorang itu lebih memilih memendam masalahnya itu sendirian. Nah, seringkali kita semua itu merasa terbebani dengan masalah pribadi kita sendiri. Tapi kadang-kadang kita itu tidak tahu bagaimana cara menyelesaikannya, atau bahkan bagaimana cara untuk bercerita tentang masalah kita kepada orang lain. Maka seringkali itu seseorang memilih untuk memendam masalahnya itu sendirian. Karena itu ada banyak alasan kenapa seseorang itu lebih baik memendam masalahnya itu sendirian. Dan di video kali ini gue akan membahas beberapa di antaranya, yaitu adalah yang pertama, takut dikritik. Nah, alasan utama mengapa seseorang memilih untuk memendam masalahnya itu sendirian adalah karena mereka takut akan dikritik oleh orang lain. Mereka khawatir bahwa teman atau keluarga atau saudara mereka akan menilai orang tersebut itu mereka itu gagal terhadap masalahnya, dan jadi orang itu ditertawakanlah oleh keluarganya, oleh temannya gitu. Jadi lo gagal, lo seharusnya jangan gini gitu. Jadi kenapa orang-orang yang memendam masalahnya itu sendirian, ya itu karena mereka takut dikritik. Ketika menceritakan masalahnya, kok nanti gue bakalan dijudge seperti ini gitu loh. Jadi dicap sebagai orang yang lemah atau gagal dalam menghadapi masalah tersebut. Lalu yang kedua adalah kehilangan privasi. Beberapa orang memilih untuk memendam masalahnya sendirian karena mereka ingin menjaga privasi mereka. Mereka nggak mau orang lain itu terlibat atau mengetahui masalah mereka, karena mereka merasa bahwa itu adalah sesuatu yang sangat pribadi, dan mereka tidak ingin kehilangan kendali atas situasi tersebut. Seperti tidak ada orang yang bisa dipercaya. Nah, seseorang juga bisa memilih untuk memendam masalahnya sendirian karena mereka merasa tidak ada orang yang bisa dipercaya. Mereka khawatir bahwa jika kalau mereka cerita tentang masalahnya kepada orang lain,
rahasia orang tersebut, rahasia orang tersebut itu akan terbongkar atau bahkan jadikan gosip apa, jadi seperti itu. Mereka itu takut gitu, dan tidak ada orang yang bisa dipercaya ketika gue mau cerita ke siapa ya gitu. Gue nanti cerita nanti akan kebongkar masalah gue gitu, karena nggak ada orang yang bisa dipercaya. Dan yang selanjutnya adalah tidak ingin mengkhawatirkan orang lain. Nah, ada beberapa orang yang memilih untuk memendam masalahnya sendirian karena mereka itu tidak ingin mengkhawatirkan orang lain. Mereka merasa bahwa dengan menyelesaikan masalahnya sendiri, mereka dapat menjaga kebahagiaan orang lain gitu, dan menghindari membebani mereka. Lalu yang berikutnya adalah merasa tidak dianggap penting. Jadi ya memang beberapa orang yang merasa bahwa jika mereka bercerita kepada jika mereka bercerita nih tentang masalah mereka dengan orang lain, orang tersebut itu tidak akan peduli atau bahkan tidak menganggap masalah mereka itu bukan masalah yang penting. Nah, ini bisa membuat orang yang memendam masalahnya sendirian itu mereka merasa tidak dihargai atau mereka menganggap mereka itu diabaikan, sehingga mereka itu memilih untuk memendam masalahnya sendirian. Lalu yang berikutnya adalah tidak tahu bagaimana menyelesaikan masalahnya. Akhirnya, seseorang juga bisa memilih untuk memendam masalahnya sendirian karena mereka itu tidak tahu bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut. Mereka merasa kebingungan dan tidak punya solusi yang jelas gitu. Sehingga mereka ini memilih untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan menyelesaikan masalah mereka tersebut itu dengan sendiri atau bahkan menunggu aja sampai situasinya itu membaik. Nah, sebenarnya itu dengan bercerita ke orang lain sebenarnya itu lebih baik. Karena kenapa? Kita bisa mendapatkan perspektif baru dengan berbicara tentang masalah kita kepada orang lain. Jadi kita bisa mendapatkan perspektif baru dan melihat situasi dari sudut pandang yang berbeda. Nah, mungkin orang lain memiliki pengalaman atau saran yang dapat membantu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi sekian dulu pembahasan video kali ini tentang kenapa seseorang memendam masalahnya itu sendirian. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga kalian diberikan kesehatan, umur panjang, dan rezeki yang melimpah. Ciao.